Halo, halo, oke. Sorry. Ini retake karena mic kesayangan saya ini sangat tidak suka dipencet-pencet dan sering grebek-grebek. Jadi makasih loh mic. Jadi kita balik lagi tadi buat teman-teman yang ketinggalan beritanya bahwa Gogura graduate 1 Mei dan baru di-announce tadi pagi pas aku kuliah ya, pas aku bangun tidur berangkat kuliah terus ada dengernya graduation. Aku kayak kayak saat itu aku nggak bisa langsung bikin videonya karena aku keburu ke kuliah, jadi aku bikin videonya tadi siang. Recordingku bejat karena again mic-ku, tapi setelah itu akhirnya aku ada waktu mungkin sebentar aja sore ini dimana aku akan bahas sedikit tentang Gawagura, mengasih tahu bahwa ya, I guess udah waktunya. Siapa yang nebak gitu? Siapa yang aku jujur aja aku nggak kaget karena di beberapa episode kita udah sempat ngomong bahwa apa ini Hololive udah filtrasi. Jadi nanti kita kelihatan mana yang akan stay, mana yang tidak akan stay. Dan kayaknya di 2 episode terakhir Shion sama juga Mume kita nggak kaget dan juga nggak sebegitu apa ya, takut lah gitu I guess. Jangan terlalu sedih, seperti katanya Mume, semuanya itu akan mulai baik-baik aja. Karena again, ini filtrasi, artinya hal akan jadi baik ke depannya. Aku percaya di depannya bakal lebih baik lagi. Ini kan hanya, kalau dalam bahasa Indonesianya itu, eh, lagi downtime lah. Nggak semuanya bakal itu. Sepinter-pinter tupai melompat, suatu saat dia akan jatuh. Dan itu Hololive. Yang berarti, tapi juga bukan kamu akan tetap jatuh, dia akan bangun lagi kan. Jadi itu Hololive sekarang dimana ini kelihatannya itu kan, kelihatannya sangat parah karena kalian bisa lihat. Terima kasih buat Sleepy ya di sini. Suto Sleepy yang ngasih tahu timelinenya ini dimana siapa aja yang graduate dan 1 2 3 4 5 6 7. Itu cukup dalam kataku. Itu cukup dalam kataku ya. 7 graduation dalam waktu 1 tahun itu buat Holo ya itu sangat tidak terdengar kataku, karena itu kalau Niji gitu aku percaya aja, tapi kalau Hololive, karena kalian tahu kan strateginya Hololive itu lebih ke VTuber banyak gitu ya, maksudnya ya gue menginvestasi cukup banyak ke dalam satu VTuber tersebut. Jadi kalau VTuber tersebut graduate itu rasanya lebih dalam daripada 3 talent Niji Sanji graduate bersamaan. Nah, seperti yang aku ngomong ke depannya bahwa ini filtrasi dan ini kayaknya salah satu rencananya Bapak Tanigo ini untuk ke depannya. Dan seperti di dalam klipnya siapa nih ini, bahwa seperti biasa dan semuanya udah nebak kalau dia graduate gara-gara ya bener sekali disagreement with management and company direction. Nah, buat teman-teman yang khawatir, udah gue bilang, jangan khawatir. Ini filtrasi. Sistemnya itu seperti ini, dimana gak semuanya bakal ada di sini, gak semuanya bakal akan di sini, dan orang-orang yang akan di sini tetap di sini, yang gak di sini, yang gak ingin di sini dia akan keluar. Dan itu fakta yang kita harus terima. Di episodenya Shion yang kapan hari aku udah ngomong, Yago bisa melakukan apapun yang dia lakukan untuk menetapkan talentnya. Tapi sadar ini kalau nggak semua talent ingin di sini dan mau nggak mau harus dilepas. Dan aku ngekritik Yago cukup berat belakangan ini karena statementnya dia bilangnya kita akan nge-support talent di sisi sebaik mungkin dan improvement itu, dan kedepannya ini sedikit apa ya, kalau dia nggak ngasih statement itu ya mungkin hal kayak gini aku nggak akan kritik, tapi karena dia ngomong statement kayak gini, ekspektasiku sama dia itu cukup naik lagi, tapi ya juga pesimistik, kayak skeptik gitu. Karena gimana kamu ngomong kayak gitu kalau banyak talent yang graduate? Nah, ya kan? Tapi kalau kita baca lagi statement tersebut, ada benernya di mana Yago sangat membantu talentnya untuk world tour, konser dan lain-lainnya. Funnya itu pinter banget untukku ketika Yago nge-support talentnya. Kayaknya masih ada di sana. Tapi untuk nge-support kayak psikis, mental health, dan juga kesehatan talentnya tersebut itu perlu banyak improvement. Dan bahkan kalau kataku itu nggak bisa dilakukan apa-apa ya kok. Kalau talentmu udah burn out ya mau nggak mau antara kamu
eh, bukan pecat ya, maksudku biarkan dia pergi atau kamu nyari cara biar dia nggak burnout gitu loh. Dan itu susah banget buat teman-teman yang tahu konten kreator, yang paham konten kreator. Kalian tahu untuk membuat orang tidak burnout itu susahnya minta ampun. Kamu bisa ngasih duit, kau bisa ngasih aku makanan, ngasih aku apa gitu ya. Dan aku pastinya nggak ingin balik ke live stream karena aku burnout. Itu sesusah itu. Kalian gini, kalian bisa kasihkan aku 200 juta dan aku pasti mungkin nggak mau nge-streaming lagi kan. Jadi itu sih yang aku mau katakan buat Yago. Untukku Yago harus menunjukkan bahwa kata-katanya ini atau bikin statement baru bahwa harusnya ada statement bahwa dirinya itu akan memfilterasi bahwa graduation ini prosesnya menjanjikan itu at least ya, agar orang-orang tidak salah paham, biar aku nggak salah paham, biar kita nggak salah paham kalau Hololive itu tidak mengurus talentnya. Enggak, Hololive itu sangat mengurus talentnya, hanya aja ya gue tidak mengasih tahu hal tersebut. Itu loh yang kataku Eman ya, karena aku tahu niatannya Yago itu baik, tapi kalau dia kayak gini terus orang-orang mulai skeptik dan Hololive mungkin nggak akan dilihat bagus di mata investor, kataku ya, bukan di mata publik. Kalau di mata publik masih oke lah, tapi kalau di mata investor ini sangat bahaya, karena panggil aja investornya itu suka Gura dan lihat Gura graduate, dia kayaknya pasti cabut gitu loh. Jadi untukku Yago harus bisa mengasih statement atau bisa menunjukkan hasil dari statement tersebut, dia akan nge-support ininya, talentnya lebih lanjut. Dan dipanggil lagi kalau Hololive itu talentnya udah tua-tua, yang aku sangat khawatir karena sampai kapan kayak gini kan, sampai kapan kamu menggunakan talent-talent ini. Antara dia harus ngedebut gen baru yang tahun ini kayaknya udah, yang Dev East kalau nggak salah ya, sama juga Fuamoko sama Justice gitu kan. Tapi mereka harus juga bisa menambah lagi atau minimal nge-support lagi gimana, karena kalau ibaratkan ini masih berterus-terusan dalam waktu setahun ya, ya lama-lama talentnya nanti kosong gitu kan. Nah, kalau nggak salah di Joe tadi itu ada gini, aku nggak mau membahas company sebelah karena company sebelah itu company sebelah ya. Tapi di sini ada statement mengatakan itu, mana ya? Jo, kamu kok ya kayak gini, Jo? What the fuck? Aduh. Jadi, oke. Skip. Jadi ada statement dari orang mengatakan gini, oh ya, Hololive udah hilang gara-gara Gogura hilang. Teman-teman, kalau Gogura hilang bukan berarti Hololive itu hilang ya. Buat sekali lagi, setiap kali talent keluar jangan nganggap dia udah graduate dan kayak oh Hololive is cook. Enggak, Hololive itu masih ada. Bahkan kalau Gogura nggak ada itu masih ada banyak orang, ada Mori Calliope, Takanashi Kiara, Inanes, ada banyak kok. Nggak hanya itu doang. Iya, namanya Gura besar. Gura sangat besar, iya. Tapi kalau Gura nggak ada, apa semuanya kiamat? Nggak tentu, kataku. Karena, again, Hololive itu punya banyak fanbase yang dari Jepang, dari IN, dan talentnya masih banyak. Tapi ini sampai kapan? Gitu loh, pertanyaanku. Kalau dengan talent-talent kayak gini dan tahu situasinya kayak gini, pilihannya Yago antara kau bikin talent baru atau bisa ngemaksa talent ini tetap di sini dengan halus ya, bukan ngemaksa dengan kasar, maksa dengan halus. Karena secara bisnis kalau kamu kehilangan banyak talent dan ini ada sesuatu yang behind the scene kayaknya kita nggak tahu, dan kayaknya Yago nggak ingin ngasih tahu karena ini parah aja. Dan behind the scenes-nya mungkin lebih ke talentnya masing-masing. Kalau infoku benar ya, Hololive itu katanya akan bikin semacam divisi sendiri kayak buat game sama buat idol gitu kan. Diusahakan kalau buat orang yang main game ya main game, kalau buat idol ya idol. Karena masalahnya dalam masa audisi ya, orang disuruh nyari main game sama ngidol barengan gitu kan, dan itu susah banget gitu loh. Karena tapi diutamakan idol, games itu kayak sebelah-sebelahnya aja. Dan itu kasihan banget karena kalau kamu suka main game tapi nggak suka ngidol, dan kamu dipaksa ngidol, alhasil kayak talent-talent yang lain gitu, disagreement. Karena kita tahu secara fakta kalau Hololive itu akan mulai ke arah idol dan berusaha kayak idol. Tapi aku udah membahas ini kemarin, apa ini benar jalannya?
dan apa ini juga jalan yang baik. Karena again, Hololive itu nggak selalu terkenal sebagai idol. Kita jujur-jujur aja. Aku yakin di sini tahu Hololive itu bukan dari lagu-lagunya nggak sih? Ya tahu lagu ya, mungkin dari Suisse, terus ada Mori, terus ada Kiara. Aku yakin di sini kalian baru sadar kalau Hololive itu idol. Aku merasa begitu. Makanya ya gue ketika mulai ke arah idol ini, aku bukannya ngejek dan merasa bahwa itu salah, tapi aku harap kalkulasinya dan perencana planningnya cukup matang dan bisa membuktikan bahwa itu emang idol yang bisa lebih ini. Karena buat Western ya, buat kita yang mungkin Southeast Asia sama buat Western, kita masih kurang paham dan kurang suka sistem idol itu seperti apa. Kayak graduation, terus kayak formalitas kayak gini, kadang kita kurang suka. Kita suka talentnya, tapi kadang kelakuannya untuk menjadi idol itu kadang kurang suka kadang. Karena coba kita taruh di ini ya, sepatunya talent atau di rasanya talent. Bayangkan kamu jadi talent, disuruh main game yang sesuai sama company, kamu apa-apa harus minta izin company, kamu nggak boleh berinteraksi sama banyak orang kecuali company ingin biarkan itu, dan kamu nggak boleh beraktivitas yang lain kalau company seperti itu. Dan kalau ngomong Rupert, Hololive nggak mungkin gitu. Ya, Hololive akan kayak gitu. Percaya nggak? Kalau Hololive nggak gitu, kenapa kok mereka baru bisa main Pokemon sekarang? Atau kenapa kok mereka berinteraksi hanya beberapa orang doang? Atau mungkin di dalam circle? Ya jelasnya karena orang-orang yang ketika ingin berteman sama Hololive itu nggak bisa langsung ke talent. Iya, mungkin kalian kenal talentnya secara pribadi, tapi kalau kalian mau melakukan seperti live stream sama berinteraksi, mau nggak mau kamu harus melewati company-nya. Dan kadang itu sangat capek, jujur aja. Kalau kamu diurus terus sama company yang mungkin ya ada nilai plus, kamu diurus dengan baik, tapi mungkin kamu merasa terkurung sama itu gitu kan. Apalagi kalau kamu itu nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh apa-apa, kecuali company ingin mengasih tahu itu sangat capek. Dan mungkin itu apa yang Gura rasakan sekarang, dan juga Mume dan juga Fauna, di mana kebanyakan regulasi yang bener mengamankan talent, tapi itu juga menekan talentnya, dan itu apa ya, menghabiskan bahasa RPG-nya mana, atau menghabiskan spirit mereka untuk melakukan konten karena banyak regulasi tersebut. Jadi apa ya, kesimpulannya adalah kejadian Gura, Mume, Fauna ini harus sangat ditelitikan lagi sama Hololive, dan kita sebagai fan ya harus merasa ikhlas. Aku tahu itu susah ketika lihat Oshi kalian yang kalian support graduate, susah. Buat aku enggak, karena aku udah sering lihat orang graduate ya. Kayaknya buat viewer-viewer yang kembali, terima kasih yang udah nonton ini, dan maaf sama video sebelumnya ya yang aku di-upload habis ini. Maaf banget. Tapi buat temen-temen yang sering lihat aku, kita udah biasa sama graduate. Graduate itu udah kayak bagian dari hidup. Tapi buat temen-temen yang mungkin merasakan pertama kali kayak gini, ikhlas guys. Ikhlas, rasakan aja, di-enjoy aja. Masih bulan depan kan, nggak usah sedih-sedih. Kalau katanya temanku yang Oshinya udah graduate, ada itu kan, dia pesen ke aku bahwa fokuslah apa yang ada sekarang dan nikmatilah apa yang sekarang. Jangan nggak usah pikir ke depan, apa yang di belakang atau apa yang terjadi, dinikmatilah apa yang kita punya. Sebelum itu nggak ada. Karena kalau kita kepikiran, waduh ini graduate, terus sedih gitu kan, kamu nggak akan enjoy gitu loh. Kamu nggak akan enjoy VTuber. Gunanya VTuber adalah ketika kita masuk ke dunia VTuber itu menghilangkan duniawi atau menghilangkan rasa nggak enak kita pas di dunia gitu loh. Semacam hiburan yang kita bisa laksanakan. Tapi kita harus ingat bahwa mereka juga manusia, kita juga manusia. Pasti ada masalah dan pasti ada perpisahan. Kita harus masih keep that in mind, atau kita harus tetap ingat kalau iya nanti suatu saat mereka graduate gitu kan. Mereka akan sakit iya, tapi mau nggak mau kita ikhlas. Jadi buat teman-teman yang sekarang mungkin bersedih lihat Gura, nggak apa-apa. Bersedih sejam, sehari, 2 hari, nggak masalah. Tapi aku harap setelah itu, mari kita enjoy aja. Mari kita enjoy keadaan Gura-Gura terakhir ini. Dan membuat kita memori yang lebih baik. Gitu aja. Mungkin itu aja. Tapi sebelum aku akan menaruh sesi gini ya, tebak-tebakan. Kira-kira siapa selanjutnya graduate? Kalau kemarin kita lihat Fauna, kita lihat Chloe, kita lihat Mumi yang graduate. Kedepannya siapa kira-kira teman-teman? Taruh di komen. Kalau aku boleh jujur, di mataku yang akan graduate itu ya,
Kalau dari IN itu mungkin ya, mungkin. Aku nggak ini. Kalau dari IN itu antara Kiara atau Inanes. Terus kalau dari Indo kayaknya nggak. Indo insya Allah kuat ya. Solid, solid, solid. Tapi kalau Indo kayaknya nggak ada. Aku belum kepikiran. Karena mereka kelihatannya solid, solid aja. Tapi kalau untuk JP ya, aku kok merasa amannya Kanata yang akan graduate. Amannya Kanata sama mungkin Aya atau Hato. Oke, oke. Jadi amannya Kanata sama Hato. Mungkin itu dua. Sama yang satu itu tadi siapa tadi aku rasa? Kiara mungkin atau Inanes. Mungkin empat itu aja. Untuk antara tahun ini atau tahun depan empat orang ini mungkin graduate. Kalau aku mau lebih spesifik ya, nanti Kiara akan graduate ketika aku lulus kuliah mungkin Agustus September. Terus Inanes mungkin Desemberan. Terus Kanata mungkin tahun depan Februari. Terus si siapa namanya ini? Hato itu mungkin pertengahan 2026. Atau mungkin dibalik. Aku kok rasa kayak Hato mungkin graduate-nya lebih cepat sebelum Kanata ya. Itu yang aku rasa. Tapi jangan diseriuskan, ini hanya tebak-tebakan. Oh ya enggak, mungkin itu bakal terjadi asli kan ya. Bismillah aja nggak terjadi asli. Mungkin itu aja dari aku. Aku akan see you guys later. Maaf sama video sebelumnya tak hapusin tadi upload. Dan aku akan lanjut lagi. See you guys. Peace.